yang telah disuguhkan oleh DKM dalam kesempatan tiap harinya. Dan pada kesempatan Ahad kali ini, di Ahad kedua, seperti biasa kita akan isi dengan kajian Sharah Bukhari yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Nasruddin Syarif. Untuk itu kami persilakan kepada beliau. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Melanjutkan hadis kemarin yang panjang, ada dua bagian. Bagian yang pertama kemarin sudah dibahas awal mula Nabi mendapatkan isyarat akan mendapatkan wahyu itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang benar selama 6 bulan, dari mulai Rabiul Awal sampai Ramadan. Nah, nanti di bulan Ramadan Nabi didatangi di Gua Hiro oleh malaikat Jibril, diberi wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya semalam juga baca riwayat. Jadi permulaan wahyu itu ada dalam mimpi, ada dalam keadaan terjaga, terbangun, yaitu Nabi disalami oleh batu. Ini hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim. Sebelum Nabi jadi Nabi, itu ada isyarat-isyarat bahwa beliau akan jadi Nabi. Di antaranya, inilah a'lamu hajaron fi Makkah. Saya tahu satu batu di Makkah yang dulu menyalamiku pada saat beliau sebelum menjadi Nabi. Itu di antara isyarat juga permulaan wahyu. Nah, sampai datang wahyu yang pertama langsung disampaikan oleh Jibril di Gua Hiro. Nabi kemudian pulang dalam keadaan menggigil, takut, kemudian diselimuti oleh Khadijah, kemudian ditenangkan oleh beliau dan diingatkan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW itu orang yang baik, selalu membantu dalam kebaikan. Kemudian dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini bersama Amr bin Ziyad disebutkan oleh Ibnu Hajar 2 orang jahiliyah yang di masa jahiliyah sudah jengah dengan penyembahan berhala. Senior, tapi kalau di masa berikutnya 2 orang itu adalah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Baik Nabi ataupun Abu Bakar di masa jahiliyah nggak mau menyembah berhala dan nggak pernah menyembah berhala. Makanya ketika Nabi Muhammad mengaku mendapatkan wahyu dan Abu Bakar baru pulang dari Syam, Abu Bakar langsung beriman. Rekod keduanya nggak mau menyembah berhala. Nah, sebelum itu seniornya Waraqah bin Naufal dan Amr bin Ziyad. Mereka sampai ketika di Syam itu studi banding agama, tanya-tanya agama. Nah, karena mayoritas Kristen, maka Waraqah bin Naufal ini kemudian memeluk agama Kristen. Kristen di zaman itu masih kategori Islam, ya, karena agama Nabi Isa, meski
beberapa di antaranya ada banyak yang menyimpang, yaitu Kristen mayoritas yang meyakini laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam innallaha tsalitsu tsalasa, Allah itu satu dari tiga dan Yesus itu salah satu Tuhan. Nah, itu kafir. Dan setelah mendengarkan cerita dari Nabi Muhammad SAW, Waraqah langsung meyakinkan bahwa itu adalah namus. Namus itu artinya yang menyampaikan secara rahasia. Pemilik rahasia yang menyampaikan secara rahasia, namus itu. Dan yang dimaksud adalah Jibril yang dulu turun kepada Nabi Musa, dan kamu berarti seorang nabi dan suatu saat kamu akan diusir dari kaum. Nabi sempat aneh, kenapa diusir? Aku kan gak punya salah, aku Al-Amin, ya, yang paling dipercaya di Makkah. Kata Waraqah, seperti itulah sunnah para nabi, ya, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lam tajida li sunnatillahi tabdila. Gak mungkin ada perubahan. Kemudian, ya, kata Aisyah, wa fatarul wahyu, setelah itu kemudian terhenti wahyu selama 3 tahun. Meski demikian, di dalam berbagai riwayat Ibnu Hajar menilainya saling menguatkan. Bukan berarti Nabi dilepaskan begitu saja, tetap ada Jibril dan Israfil, ya. Israfil kan memegang trompet, ya, tapi ada tugas lain. Bukan berarti hanya memegang trompet kiamat saja. Tapi mereka tidak menyampaikan wahyu Al-Quran, hanya membimbing, ya. Sampai nanti sesudah 3 tahun datanglah wahyu yang kedua. Nah, ini yang disebutkan di kelanjutan hadisnya. Baina ana amsi, ketika aku berjalan, kata Nabi, id sami'tu sautan minas sama, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari, aku angkat penglihatanku, fa idzal malakul ladzi ja'ani bihi jalisun ala kursi bainas samai wal ard. Ternyata malaikat yang dulu datang kepadaku di Gua Hiro sedang duduk di antara langit dan bumi. Maksudnya ngapung lah, jika Avenger sebenarnya. Faru'aibtu minhu, lalu aku dibuat ketakutan oleh karena dia. Faraja'tu faqultu zammiluni, lagi-lagi Nabi pulang, ya, dan meminta untuk diselimuti. Nah, di sini kemudian turun firman yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, qum fa'angtir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah dari najis. Kalau pakaian batin, ya, libasut taqwa, berarti bersihkanlah dari dosa. Warujza fahjur, dan kotoran tinggalkanlah. Fahamiyal wahyu wa tataba, sejak itu maka turunlah wahyu secara berturut-turut selama 18 tahun, ya, kalau dihitung dari tahun ketiga. 18 tahun sampai periode Nabi di Madinah, ya. Kan semuanya 23 kan dipotong tilu, oh ya berarti 20 tahun, maaf saya salah hitung. Kemudian sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan berat sekali ketika turun wahyu itu. Wa kana mimma yuharriku syafataihi, karena kalau nyamung kemin itu terkadang beliau sampai menggerakkan bibirnya, menggerakkan bibir mengikuti bacaan Jibril.
takut ketinggalan, takut lupa. Kayak kita kalau belajar hafalan Quran, hafalan hadis, ya didiktekeun ku guru, kan diikuti ya. Nah, bahkan guru belum mendiktekan pun dan sudah ngasih tahu ini dihafal ya, ibu guru baca dulu, orang teh nurutan ya, karena takut tertinggal. Faqala Ibnu Abbas berkata, fa ana uharriku malakum, aku pun menggerak-gerakan keduanya kepada kalian. Nah begini nih, walau alam, pokoknya komat kamit ya mulutnya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuma, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakannya. Kemudian fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. La tuharrik bih, ini surat Al-Qiyamah. Janganlah kamu menggerak-gerakan dengan sebabnya ketika wahyu turun, dengan sebab wahyu turun, lisanaka, lisanmu, atau tadi kan disebutnya mulut ya, syafatai itu dua bibir, berarti maksudnya mulut secara keseluruhan. Lita'jalabi, karena kamu tergesa-gesa. Nah ini jadi catatan ya, kita belajar Al-Quran jangan tergesa-gesa, tapi tong nyal setei nyal setei kalem tei ya. Ini saya sering sampaikan ke santri-santri yang menghafal Quran, tong gurung gusuh tepugu ya. Jadi kawur tuh nama awan mau apal wae gitu. Tenang saja ya, tenang. Yang hafal alhamdulillah, yang tidak hafal tinggal nanti dihafal ya. Kan mungkin 1001 ya, 1000 dari 1001 maksud saya, orang yang memiliki kecerdasan cepat dalam menghafal. Sisanya 1000 ya biasa-biasa saja ya. Kalau terlalu tergesa-gesa ya, dan tuharik ini gambaran dari gemper ya. Kan gemper teh nya tergesa-gesa ya, tidak tenang. Itu salah satu penyebab Quran susah dihafal, susah diingat ya, karena terlalu tergesa-gesa. Tenang saja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sungguh tanggung jawab kami, kamu bisa jam'ahu. Apa jam'ahu? Jam'uhu lahu fi sodrik, kata Ibnu Abbas, maksudnya mengumpulkannya dalam dadamu. Hafalan itu kan disebutnya dalam dada ya. Kami menjamin kamu bisa hafal. Wa qur'ana wa taqra'ahu, kamu bisa membacanya dengan tepat. Nah ini jaminan dari Allah bahwa Quran yang disampaikan kepada Nabi itu enggak mungkin ada yang terlupa dari Nabi. Tidak mungkin ada yang Nabi salah baca, dijamin. Urang wae menehe cenah diajar Al-Fatihah, piraku Nabi baheula teh henteu gitu. Dijamin ya, Nabi itu enggak salah baca dan Nabi tidak ada yang lupa. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, kalau kami sedang membacakannya fastami' lahu ansit, simak dan diam. Nah begini nih cara belajar Quran, simak dulu, diam, udah beres baru ikuti ya. Simak, diam, baru ikuti, perhatikan, baru kemudian ikuti. Nah ini kita kadang perhatikan tapi tidak mengikuti. Bubar pohotnya kan gitunya, pengajian disimak, diperhatikan, kemudian sesudah itu tidak
mengikuti membacanya, tidak mengulanginya, makanya tidak apa-apa. Nabi saja yang dijamin hafal begitu mengikuti, ya. Summa inna alaina bayanah, kemudian tanggung jawab kami sungguh kamu bisa menjelaskannya. Jadi Nabi dijamin hafal, dijamin tidak salah baca, dan dijamin tidak salah menjelaskan. Ya. Ini informasi bagi kita, 3 amalan bagi kita terhadap Quran. Yang Nabi, khusus Nabi ini dijamin bisa, karena kaitannya dengan jaminan wahyu. Meski Nabi manusia biasa, ada terkadang lupa. Nabi tidak mungkin lupa dalam mengajarkan Quran. Meski Nabi manusia biasa yang terkadang keseleo lidah, salah ucap, tapi Nabi dijamin tidak salah baca di dalam membaca Al-Quran. Meski Nabi manusia biasa yang mungkin salah faham, tapi Nabi dijamin tidak salah faham dalam menjelaskan Al-Quran. Berarti bagi kita 1 baca, 2 hafal, 3 penjelasan. 3-tiganya nggak boleh dikorupsi, ya. Ada salah seorang santri saya mundur, santri kami, ya, mundur. Kata orang tuanya pengen pindah ke pesantren yang fokus tahfidz, di sini terlalu berat. Oh iya silakan. Tapi kami tidak akan menurunkan standar, karena belajar Quran itu bukan hanya tajwid dan tahfidz, tapi juga harus dengan paham bahasa Arabnya, tafsirnya. Sementara ini kan yang disebut punten pondok-pondok tahfidz ngapalkeun we unggul, ya. Bahkan gak ada pelajaran lain, ya. Mending ada beberapa yang ada pelajaran bahasa Arab, pelajaran tafsir, tapi seseringnya ngapalkeun we unggul. Itu ekstrim tuh. Kenapa mementingkan menghafal dan membaca, tapi tidak mementingkan tafsir? Ya meski kita husnudon, ya. Jadi itu tahap awal, kayak anak kecil belajar Quran, baca dulu, hafal dulu, nanti paham. Kalau udah gede mungkin begitu, ya. Tapi ya setidaknya harus diajarkan, mumpung di pesantren, mumpung belum lulus, bahwa mereka harus tahfidz, dan faham. Bahkan dulu ketika nomor pesantren masih nomor saya ada telepon, katanya ini pesantren tahfidz Quran ya. Enggak bu, oh iya. Lalu kenapa itunya tafakuh fidin? Iya bu, tafakuh fidin harus hafal Quran dan paham gitu. Nah di kita juga kadang ekstrim, kanu paham Quran, wah jerok, ya. Tafsir teh, ngaji tafsir teh halus, ngan ngaji Quran amburadul. Hafal Quran juga tidak, ya. Kenapa? Karena tidak mementingkan. Kalau tidak hafal karena tidak mampu, like soal. Yang saya maksud ekstrim itu dia paham Quran, mengkaji tafsir, wah kajian tafsir lagi, kabeh tafsir dibabat di Atobari nepikeun ka tafsir Asy'arawi misalkan, ya, dari berbagai generasi, tapi hafal Quran itu, ngaji Quran ngaco, ya. Bahkan si kuku tadi mengimaman teh, ya. Ini juga ekstrim. Mana ada faham kalau tidak hafal? Kalau dia tidak hafal berarti tidak faham, ya. Sok dia suruh menjelaskan, kalau nggak hafal ya jelaskan. Itu yang ayatnya ini tuh bisa, naon sok ayat Quran menjelas. Terlebih seperti sudah kita bahas, ya, Quran itu bukan hanya kitab zikir pelajaran, tapi juga zikir, ya kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim
medak ya. Zikir itu kan dua, satu pelajaran, pengajaran, sekolah iman ngaji. Zikir juga zikir. Nah, zikir itu kayak bapak wiridan tadi sholat. Karena Quran harus dizikirkan di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat saja kata Nabi 1 malam 1 juz. Itu maka penting menghafal Quran. Kaitannya menyiram hati ya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin di bab ilmu di awal-awal, kenapa beliau menulis Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama? Karena sudah banyak ulama-ulama yang tidak hidup agamanya, yang beliau sebut dengan ulama su. Kenapa menjadi ulama su? Karena salah pendidikan. Mereka memperdalam fikih tapi tidak memperdalam akhlak. Ya, itu kritikannya. Kalau yang memperdalam akhlak tidak memperdalam fikih tidak dikritik oleh Imam Al-Ghazali karena insya Allah ya mual ngaco. Iya masalah mah diajar fikih tapi tidak belajar akhlak. Kayak menaya beda talent, beda pendapat tapi karena beda pendapatan. Bukan perbedaan logika tapi perbedaan logistik. Pasehate lain karena perbedaan fikih, pasehate karena perbedaan logistik, kekayaan. Itu yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali mencontohkan nih, lihat Imam Asy-Syafi'i kata beliau, ulama fikih ternama, beliau tidak hanya ahli fikih, kata Imam Al-Ghazali. Imam Syafi'i berkata, ma sa'ibtu mundu sittata asyara aman. Saya sudah 16 tahun tidak makan kenyang. Bapak atau sabar tahun makan kenyang wae. Oh, uraikan panjang lebar. Kata Imam Ghazali, makan kenyang itu sumber malasnya ibadah, sumber penyakit. Ya, punten, nya sanes badai nying sanes. Ieu mah kanu araranom ieu mah. Sekarang banyak yang sakit itu kurang makan, kelebihan makan. Tah gitu. Sanes badai nyinggung sanes. Ieu kanu anom, mumpung anom kene sehat kene. Sok sing loba saum lain loba makan gitu. Kemudian yang kedua Imam Al-Ghazali mencontohkan nih Imam Asy-Syafi'i. Beliau membagi malam 3, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga untuk sholat. Bahkan sewaktu-waktu beliau sholat sampai khotam 30 juz. Standarnya beliau sholat itu 10 juz. Imam Bukhari juga demikian. Nah itu ya yang saya maksudkan, kita nggak boleh ekstrim dikotomi. Tapi unggul yang tajwid dari tafsir, untuk tafsir unggul dari tajwid yang tafsir, tidak, tiga-tiganya. Ya. Kemudian fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah itu idza tahu Jibril, apabila Jibril datang kepadanya, istama'a, beliau menyimak. Fa idza talaqa Jibril, kalau Jibril sudah pergi, qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu, Nabi pun membacanya seperti Jibril membacanya. Kemudian hadis berikutnya masih dari Ibnu Abbas. Ini di antara wujud, meski Nabi sudah dijamin hafal, tapi tetap Nabi tadi disuruh untuk mengikutinya, membacanya. Mun bahasa barudak mah murojaah, ya, non murojaah teh ngapalkeun. Kalau kita keur mah teu dijamin, nyebut teu diapalkeun. Manda kono nyangsang we Quran teh cenah.
Nabi sudah dijamin juga rajin membaca. Nah, sekarang penjelasan bahwa Nabi setiap tahun ada tadarus khusus dengan Jibril. Kata Ibnu Hajar 10 kali dalam seumur hidupnya. Kenapa? Dihitung dari tahun 2 kan, 2 Hijriah. Bulan Ramadan kan mulainya tahun 2 Hijriah. Kan tadarus Ramadan. Tadarus khusus itu tadarus Ramadan. Nanti ada tadarus umum. Tadarus umum itu tiap hari silakan. Ya. Ini mah tadarus khusus bulan Ramadan tahun 2. Nanti kan tahun 9-nya 2 kali. Ya. Jadi 10 tahun 10-nya kan keburu wafat Nabi. Nabi tahun tahun 10. Tahun 11-nya Nabi keburu wafat. Ya. Keburu wafat bulan Rabiul Awal. Jadi ayeuna Rabiul Awal teh kuduna teh tong muludan unggulnya jeung tahlilan oge. Ya. Karena Nabi wafat juga bulan Rabiul Awal. Bahkan yang paling kuat kata Ramadan Al-Buti, Nabi hijrah pun Rabiul Awal sakalian teh ngaran teu riweuh. Peringatannya gitu. Nah, jadi selama 9 tahun 9 kali tadarus. Nah, yang tahun terakhir 2 kali. Dan Nabi memberitahu Fatimah, itu pertanda ajal saya sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan tadarus? Arti asal darosa itu menghapus. Kalau saya nulis selalu saya hapus itu darus. Tadarus itu saling menghapus. Apa yang dimaksud? Saling menyetorkan bacaan agar Quran terhapus dari tulisannya pindah ke hati. Jadi tadarus deh ajang saling setoran bacaan, setoran hafalan. Dalam hadisnya nanti disebutkan fayaridu ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Rasul setoran Al-Qur'an ke Jibril. Itu khusus di bulan Ramadan. Ya. Kita baca hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril. Dan keadaan beliau lebih dermawan jika di bulan Ramadan ketika ditemui Jibril. Wa kana yalqau fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril menemui Nabi setiap malam Ramadan. Dalam riwayat lain hatta yansalikho, sampai akhir ya sebulan penuh tiap malam. Fayudarisul Quran, mentadaruskan Al-Quran kepada Jibril. Dalam riwayat lain fayaridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jibril menyetorkan Al-Qur'an, Nabi menyetorkan Al-Qur'an kepada Jibril. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi dalam berbagi kebaikan daripada angin yang bertiup. Di sini jelas terlihat, jadi tadarus itu bukan ceramah tarawih. Karena Nabi tidak ceramah ke Jibril, Jibril tidak ceramah ke Nabi. Tadarus itu ajang evaluasi bacaan dan hafalan Al-Quran. Ini nyamunan yang tadi cacakan gitu ya. Meskipun Nabi sudah dijamin hafal, dijamin tidak salah baca, beliau merutinkan tadarus evaluasi tahunan setiap malam bulan Ramadan sampai tamat. Hari urang itu dijamin malam Ramadan tadarus tuh Bu. Ibu-ibu mah tadarus
meski baru setoran bacaan, belum setoran hafalan. Tadarus itu setoran hafalan. Kan kemarin sudah dibahas ya, Nabi bacanya bukan baca gini, Nabi baca lewat hafalan. Dan karena memang kualitas bacaan itu tergantung hafalan. Anak saya baca surat Maryam, ayo dina salaman teh salah. Kunaon cete salah wae. Allah, kurang terencana apa? Sok bapak cete nu ngajina pandungan. Moal salah da geus apal. Terus ketika dia baca antara juz 1, juz 5, juz 26, 30, lancar nu salah. Nah, nu salah da apa? Dan kualitas tajwid itu ketahuannya dari hafalan. Ai kieu mah komo anu musafna berwarna nya. Jadi kabantu ku musaf belum asli bacaan dia karena terbantu oleh musaf. Nah, anu asli bacaan mah nu di dieu. Teu kabayang halisna kasan teu kabayang warnana ya, tapi dia tepat baca. Nah itu. Jadi tadarus itu setoran hafalan. Meski demikian, saya tetap mengapresiasi biasanya ibu-ibu ya yang selalu rutin tadarus di bulan Ramadan sampai tamat. Meski kadang tidak malam ibu-ibu ya, pagi atau bada subuh. Cuma kalau sunnahnya ini Nabi setiap malam bulan Ramadan ya. Bahkan punten ya, saya pernah dulu kan menyampaikan hari tarawih nu bid'ah diaramalkeun, hari tadarus nu sunnah ditinggalkeun. Saya sebut bid'ah karena tarawih itu kan di hadis-hadisnya Nabi diamalkan oleh Nabi fi jaufil lail, tengah malam. Yang 3 malam itu dan lama lagi sampai subuh. Baru di awal malam berjamaah dirutinkan sepanjang bulan Ramadan itu di zaman Umar. Dan Umar sendiri yang menyebut bid'ah, nganima bid'ah malus, bid'ah hasanah, ni'mal bid'atu hadhi. Ya. Kalau Nabi hanya 3 malam, sisanya kata Nabi di rumah. Sholat malam itu lebih baik di rumah. Sholat malam itu lebih baik di akhir malam, bukan di awal malam. Itu di awal malam itu dibid'ahkan. Dan para ulama sepakat bid'ah ini bagus. Kenapa? Karena kalau di akhir malam mual salatnya, dan tidak mungkin sholatnya 1 juz ya. Kan standar sholat tarawih itu 1 juz. Ayo nama orangnya tarawihnya gajah yang 1 juznya awal malam. Degradasinya sudah terlalu, tapi mending lah dibanding teu gitu ya. Nah yang tadarus yang di awal malam itu tadarus. Jadi kalau hemat saya bagusnya tadarus dulu, ngapalkeun heula murojaah. Nah nanti dipakai dalam sholat malam begitu ya, yang dilakukan Nabi dan Jibril tiap malam itu. Tapi yang tadilah saya tetap apresiasilah lahnya ikhlas insya Allah. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting sudah ada tekad ya dari kita untuk seperti Nabi meski belum maksimal. Kalau di saya alhamdulillah apalagi sejak ada pesantren di kami, tadarus itu betul ya, bulan untuk sebulan malam itu evaluasi hafalan. Nggak ada kajian-kajian apapun, evaluasi. Karena kata Imam Malik ya, libur kajian. Nabi saja kajian apapun, Ibnu Hajar termasuk, kajian apapun Nabi liburkan khusus untuk tadarus ya. Jadi jangan ada kajian lain, kata Imam Ibnu Hajar. Ini Nabi saja kajian ilmu apapun diliburkan demi tadarus khusus Ramadan ini. Maka bagusnya kita pun jangan ada kegiatan malam kajian tadarus nanti ya. Saya tegur panitia yang biasa ngundang saya rutin kajian pekanan.
Aneh ceting itikaf teh kuduna tadarus, dikir, sholat semalam suntuk Nabi itu. Kajian nih mah tadarus nanti sholatna untuk sajus minimal gitu. Ya cenah usah daripada henteunya atau daripada henteu menyampai we dah bisa eleh daripada henteu mah. Dari minimalis daripada henteu. Apa yang dilakukan ini evaluasi ya tiap bulan Ramadan sampai akhir tahun 10 berarti yang ke-9-nya itu 2 kali sampai 2 kali. Walau alam ini maksud 2 kali itu apa udah beres 30 juz balikan lagi atau 2 kali itu 2 waktu ya awal malam dan akhir malam. Dan yang menarik di sini Ibnu Abbas tidak sedang menjelaskan tadarus, sedang menjelaskan kedermawanan Nabi yang lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ini maksudnya bukan berarti Nabi pilih-pilih bulan Ramadan dermawan, di luar Ramadan tidak dermawan, enggak. Intinya Nabi sangat dermawan kapanpun, cuma di bulan Ramadan lebih-lebih. Apa ciri kedermawanan Nabi? Kata Anas bin Malik, masu'ila an syai'in illa atahu. Nabi tidak pernah diminta apapun kecuali Nabi memberi, bahkan hatta nafida, sampai habis. Bapak Ibu memasihan dugi kasep tanya Ustaz bagian teh Nabi itu memberi sampai habis, apalagi itu di bulan Ramadan. Apa kaitan Al-Quran dengan kedermawanan? Imam Bukhari mengaitkannya dengan ayat awalam yakfim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka Quran dibacakan untuk mereka? Cukup ini kaya. Dari Imam Bukhari mengaitkannya hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Taghanna itu ada 2 maknanya. Satu tagoninya, ini tagoni lagu. Quran itu harus dilagukan. Tekenging baca Quran juga baca hadis tadi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana berdua ya kana stain dinas syiratal mustaqim doraka. Laisa minna, bukan umat kami. Harus dilagamkeun ya semaksimal kita. Yang kedua ya taghonna itu dari gina, naon gina, Bu? Kaya. Bukan dari kami orang yang tidak merasa kaya dengan Al-Quran. Orang kalau sudah tadarus Quran, setoran hafalan Quran, berarti Quran sudah masuk ke dalam hatinya, dan dengan itu hatinya kaya. Dan kaya hati itu kan cirinya banyak sedekah. Jadi kalau kita masih berat sedekah, berarti Quran belum masuk di hati. Kalau kita bahkan masih banyak mengeluh, boro-boro sedekah kadang mengeluh masalah rizki, berarti Quran belum masuk di hati. Sok atuh dikirkeun Quran sampai tadaruskan. Ini juga jadi dalil ya bahwa menghafal Quran, belajar Quran itu harus ditadaruskan. Harus ada orang ngabandungan ya. Ada orang yang membimbing, ada guru yang mengapi. Da maca Quran nyalira mabunya, wah lancar bener kabeh mulai nu salah. Ngan pas dipiwarang imaman dor. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Karena hadis berikutnya ini hadis terpanjang yang saya tahu dalam Sahih Bukhari ya, tentang pengakuan wahyu dari Kaisar Romawi. Ya. Mangga bila aya nu bade naroskeun nyangakeun. Daya cekaplahnya ngopi atau non karena perhatosana mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita simak bersama